Ketika membaca untuk mempersiapkan homili dari bacaan ini yang setiap tahun disodorkan kepada kita ketika masa Prapaskah, saya teringat suatu peristiwa dalam hidup saya yang tidak bisa dilupakan. 19 tahun yang lalu ketika menjadi imam masih baru tabisa, dan dengan seizin Bapak Uskup, saya mendampingi seseorang yang dituduh berencana di dalam suatu pembunuhan berantai yang sangat menjadi pembicaraan waktu itu di Surabaya. Dan saya mengenal, dan saya tahu ini suatu jebakan. Karena berencana berarti maksimum hukumannya adalah hukuman mati. Dan dia nggak kuat ketika di tahanan dengan segala hal yang kemudian mencoba untuk bunuh diri. Dan karena itulah, karena kenal, kemudian saya minta izin kepada Bapak Uskup waktu itu untuk mendampingi. Dan ada suatu pengalaman ketika menginap di tahanan bersama dia, tengah malam dimasukkan seorang anak muda, kurang lebih mungkin SMA, yang dihukum massa karena mencuri air galon. Kita masih ingat betapa luar biasanya saat-saat orang kemudian yang haus darah, kerumunan yang berteriak, menuntut, ngamuk, dan anak itu sekarat. Bertiga kami, dan saya tidak bisa ngapa-ngapa. Dan akhirnya dini hari meninggal di dalam ruang tahanan di rumah sakit tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman yang luar biasa menyiksa bagi saya. Dan inilah yang terjadi di dalam bacaan Injil. Kalau kita kemudian menghidupkan bacaan yang sering kita dengarkan ini, betapa posisi perempuan itu luar biasa menderita, tersiksa, seperti yang pernah saya alami dengan situasi berhadapan dengan situasi yang tadi saya ceritakan. Sudah tertangkap basah. Publik umum menuduh itu perzinahan. Perempuan itu jelas sudah tidak berdaya, ditarik, diletakkan di depan kerumunan yang berteriak, menuntut, mengamuk. Tidak ada pembelaan, karena bersalah. Tidak ada jalan keluar, karena dia telah ditinggalkan kekasihnya. Kemudian perempuan selalu menjadi yang seolah-olah kemudian yang selalu dipersalahkan. Laki-laki ini kemana? Ditinggalkan. Maka teringat bagaimana tidak ada banding sama sekali. Karena sesuai hukum, dia harus dihukum mati. Maka kita ingat juga betapa Yosef, tunangan Maria ini, mau menceraikan Maria dengan diam-diam, supaya Maria ini tidak dihukum. Karena anggapannya dia hamil, mengandung, berarti suatu perzinahan. Dan perzinahan hukum adalah mati. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yesus memasuki kehidupan dari wanita itu. Dia menyatakan siapa dia, yakni juru selamat.
Ketika sudah rasanya tidak ada pembelaan, tidak berdaya, tidak ada jalan keluar, banding pun tidak, dan yang ada hanya kematian, Yesus memasuki peristiwa kehidupan perempuan itu, yang seolah-olah sudah tidak ada jalan kehidupan, hanya kematian ke depan. Maka kita dengarkan, alih-alih menyerang wanita itu, Yesus malah menyerang kemunafikan dan kerumunan orang-orang yang haus darah. Mereka lupa bahwa mereka orang berdosa juga. Hanya untungnya tidak tertangkap basah. Kita pun juga mempunyai situasi-situasi, ya juga seperti perempuan itu, ya juga seperti kerumunan-kerumunan yang haus darah itu. Kita lupa, kita ini juga orang berdosa, terjebak dosa setiap hari. Untungnya saja tidak tertangkap, tidak seperti wanita itu. Maka tindakan Yesus sungguh sangat kontras. Bila kerumunan kita sekalian, ya, mungkin merasa lega kalau ada hukuman mati, kematian, Yesus juru selamat menawarkan kehidupan. Seperti yang disampaikan dalam bacaan 1 dan 2, Paulus juga. Pengenalan akan Yesus kemudian juga semuanya ditinggalkan. Masa lalu, ya udah, yang penting ke depan untuk berlari kepada kehidupan yang baru. Yesus juga kontras. Kalau banyak orang itu menunjukkan kebencian, Yesus menunjukkan pengampunan, belas kasih, kerahiman, harapan, dan kekuatan hidup. Maka saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini kontras, tertangkap berbuat dosa, tetapi juga tertangkap oleh cinta Allah yang menghidupkan, bukan menuju kematian. Prapaskah menjadi masa bagi kita sekalian untuk meninjau kembali kehidupan kita. Pengalaman Injil menunjukkan betapa Allah Maha Rahim. Allah sungguh berbelas kasih. Kasih-Nya menjadi sukacita yang definitif bagi manusia. Pengalaman Injil juga menjadi bagi kita refleksi. Kita bisa seperti perempuan itu, sehari-hari terjebak, hanya ditangkap oleh dosa-dosa kita. Atau seperti kerumunan orang yang haus akan darah, selalu merasa tidak berdosa dan orang lain yang berdosa. Menganggap dirinya paling bersih, menganggap dirinya paling mengerti semuanya. Peristiwa Injil minggu ini mengingatkan kita sekalian. Mari kita menghidupkan sukacita kasih Allah yang terus-menerus menunggu kita, terus-menerus hendak menangkap kita. Daripada ditangkap oleh dosa, baiklah kita ditangkap oleh cinta Allah. Namun, bagi orang yang belum mengenal, seperti yang dikatakan Paulus tadi, belum mengenal Allah, ya segala sesuatunya masih belum ditinggalkan, termasuk dosa-dosa yang membawa penderitaan, membawa kematian. Maka Allah sungguh hadir, bukan hanya menjadi tanda kehadiran. Di dalam sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, gereja menjadi saluran kerahiman Tuhan, rahmat Tuhan, hadiah. Apabila kita mengenal kasih Allah yang menghidupkan, yang memberikan kehidupan baru bagi perjalanan kita, kita akan bersuka cita karena kasih Tuhan.
Sakramen bukanlah kewajiban yang harus dihindari. Sakramen adalah hadiah kasih Tuhan. Tanda kehadirannya yang sungguh. Aku menghapus kamu dari semua dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Formula dari absolusi untuk pengampunan. Betapa kita akan mengalami sukacita, karena Allah bukan berarti menyetujui perbuatan dosa. Tidak. Allah terus memberi kesempatan agar kita hidup baru. Kita mensyukuri masa Prapaskah ini, semoga kita semakin mampu mengenal Allah belas kasih sayangnya, bukan menghindarinya. Semoga kita semakin banyak kali ditangkap oleh kasih Allah, menjadi baru dalam hidup kita, menjadi saluran berkat karena pertobatan kita. Semoga peristiwa yang terjadi di dalam Injil, yang juga menjadi peristiwa-peristiwa hidup kita memaknai, kita mau bangkit, mengakui dengan jujur, menyesalinya, dan berbuat silih untuk suatu rahmat tersebut agar menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.